Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita. Kita sudah memasuki materi bagian 3 yaitu heat sinker analysis. Jadi di sini kita akan bicara dengan materi bagaimana menganalisis sebuah performance dari sinker. Oke, kita materi ini kita desain berdasarkan referensi perpindahan panas, buku perpindahan panas, dan juga hasil diskusi kita dengan Bapak Tarik Aziz. Oke, berikutnya adalah jadi ada dua metode analisis dari untuk menganalisis sebuah heat sinker. Metode yang pertama adalah log mean temperature difference, dan yang kedua adalah effectiveness atau NTU. Nah, jadi di sini akan saya coba jelaskan bagaimana menggunakan metode log mean temperature difference. Jadi di sini adalah sebuah profil temperatur perpindahan panas pada sebuah heat sinker, di mana pada posisi inlet dan posisi outlet akan selalu ada selisih temperatur di antara fluida tersebut. Nah, dari sisi termodinamika yang terjadi adalah bahwa pada saat hot fluid di sini, maka yang terjadi adalah dan cold fluid dia akan terjadi penurunan temperatur dan ada juga di sini kenaikan temperatur. Nah, jadi contohnya pada saat posisi ini di fluida sini akan naik temperaturnya dari posisi ini ke posisi di sini, sedang dari fluida yang hot fluid akan mengalami penurunan temperatur dari posisi sini ke posisi bawah. Nah, sebenarnya secara hukum termodinamika, akhirnya panas yang dilepaskan oleh fluida yang panas akan sama dengan fluida yang diterima oleh fluida dingin. Pada saat bicara tentang perpindahan panas efisiensinya 100%. Artinya semua panas yang dilepaskan oleh hot fluid akan dipindahkan menuju ke fluida yang lebih dingin atau cold fluid dengan rumus berikut. Nah, jadi MCP delta T. Seperti yang kita sudah pelajari mulai zaman kita masih SMP sampai perguruan tinggi, bahwa konsep perubahan panas sensibel itu ada rumusnya MCP delta T. Oke. Nah, bagaimana MTD yang kita dapatkan itu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu profil temperatur kita bandingkan antara sebuah kondenser terhadap boiler, di mana kondenser fungsinya mengubah fase dari uap menjadi liquid. Makanya terjadi adalah pelepasan panas itu akan menaikkan temperatur fluida yang dingin. Nah, panasnya mengalir dari fluida yang mengalami kondensasi menuju ke cold fluid, dengan tentu karena kondenser perpindahan panas terjadi pada temperatur yang konstan, artinya dia memiliki profil temperaturnya sama. Nah, bagaimana dengan boiler? Boiler sama, tapi boiler yang menjadi fokusnya adalah dia fungsinya mengubah fase dari fase liquid menjadi fase uap di sini. Inletnya liquid, outletnya menjadi uap. Nah, dia akan menerima panas dari fluida yang lebih panas. Makanya akan terjadi perpindahan panas dari hot fluid menjadi liquid dengan profil seperti ini, di mana boiler itu terjadi pada temperatur yang konstan juga. Oke. Nah, di situ yang perlu kita lihat di sini, teman-teman. Pada saat kita menggunakan rumus di atas, saya flashback pada saat kita bicara tentang proses perpindahan panas, bahwa nilai Q yang perpindahan panasnya terjadi antara nilai adalah perkalian dari U, A, dan delta T. Delta T adalah selisih temperatur dari fluida tersebut. Nah, delta T ini yang menjadi pertanyaan adalah delta T di bagian mana? Sisi outlet atau inlet? Nah, kalau kita bicara di sini, jadi yang terjadi pada saat bicara tentang selisih temperatur, yang terjadi adalah temperaturnya akan selalu bervariatif di tiap titiknya. Artinya contoh paling gampang ada di sini. Jadi di sisi inlet selisihnya ada delta T1. Pada saat di titik outlet selisihnya delta T2. Di tengah-tengah ada delta T. Nah, pada saat kita mau menggunakan rumus di atas tadi, delta T itu diambil di mana? Posisi mana? Nah, karena ini bervariasi nilainya antara titik awal sampai titik akhir, makanya
konsepnya adalah bahwa nilai perpindahan panas itu, selisih temperaturnya diambil berdasarkan log min temperature difference atau selisih rata-rata temperaturnya. Jadi diperoleh dengan menelusuri profil suhu aktual dan proses tersebut, dan log min temperature difference akan mempresentasikan atau mendeskripsikan perbedaan suhu rata-rata di fluida dari awal sampai akhir dari sebuah heat exchanger. Jadi misalkan di sini selisihnya adalah selisih di posisi di awal sampai posisi akhir. Itu yang dinamakan LMTD. Sama halnya dengan beberapa contoh ini. Ini adalah contoh heat exchanger yang memiliki dua tipe aliran. Pertama, saya coba jelaskan, ini adalah paralel. Kenapa sih paralel? Karena dia alirannya searah atau paralel. Artinya pada saat hot fluidnya ke arah kanan, cold fluidnya ke arah ke kanan. Nah, bagaimana dengan counterflow? Counterflow itu adalah pada saat hot fluidnya ke arah kanan, dia cold fluidnya ke arah kiri, nah, atau berlawanan. Apa yang membedakan di sini? Yang akan membedakan adalah profil dari LMTD-nya. Kita bisa lihat di sini tuh. Di sini di slide yang rekan-rekan pernah pelajari di awal, bahwa pada saat kita bicara alirannya searah, maka profilnya akan seperti ini. Tapi kalau berlawanan, alirannya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa memahaminya dari profil temperaturnya saja. Nah, berikutnya, pada saat kita sudah mengetahui LMTD-nya, maka kita akan bisa menghitung bahwa nilai LMTD itu adalah seperti ini. Dia melibatkan selisih suhu di titik awal, inlet, selisih suhu di titik akhir, dan juga ln dari selisih pada sesi awal pada sesi akhir. Nah, akhirnya makanya nilai Q dari heat exchanger itu didapatkan dari nilai U di awal, juga luas perpindahan panasnya, dan selisih suhunya adalah selisih suhu LMTD-nya atau log min temperature difference. Nah, ini teman-teman sudah tahu cara menghitung nilai LMTD-nya, makanya nanti heat exchanger teman-teman akan bisa menghitung delta T-nya itu berdasarkan data LMTD-nya. Jadi konsepnya seperti ini. Silakan kita akan lanjutkan belajar kita melalui studi kasus yang akan kita dapatkan. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahami. Silakan bertanya jika ada pertanyaan.